Selamat datang kembali di channel Dunia Kripto dan Investasi. Channel yang membahas berita dan kabar paling update seputar cryptocurrency dan investasi lainnya. Update berita pertama kali ini adalah 5 cryptocurrency terpopuler minggu ini, dilihat dari social dominance selain Bitcoin. Aktivitas sosial seputar cryptocurrency seringkali dapat mempengaruhi harga pasar. Bitcoin biasanya akan tetap menjadi topik pembicaraan yang dominan, dan cryptocurrency lain yang bullish biasanya mencatat sentimen sosial yang kuat. Aktivitas sosial kripto diukur dari social dominance. Social dominance menghitung pangsa pasar suara atau volume diskusi di semua data media sosial. Menurut Lunarcrash, berikut adalah 5 cryptocurrency yang mempunyai social dominance tertinggi minggu ini di luar Bitcoin. Yang pertama adalah Shiba Inu. Shiba Inu setelah mencapai all-time high-nya yang baru, kemudian mengalami koreksi cukup tajam. Namun Shiba Inu kembali mengalami recovery sekali lagi. Kenaikan harga hampir 14% selama 24 jam terakhir, cenderung membuat banyak orang berbicara di seluruh platform media sosial. Selain itu, proyek ini berada di urutan kedua setelah Bitcoin di bidang social dominance. Hampir 12% dari semua diskusi kripto yang dilacak oleh Lunarcrash adalah tentang token SHIB dan Shiba Inu. Yang kedua adalah Ethereum. Secara umum, orang akan berpikir Ethereum menjadi kripto kedua setelah Bitcoin dalam dominasi sosial, namun ternyata data tidak menunjukkan hal tersebut. Ethereum telah kalah dari Shiba Inu dan hanya mewakili 5,6% dari semua diskusi sosial. Agak mengejutkan untuk mata uang dengan market kapitalisasi terbesar kedua, ternyata secara volume sosial masih kalah dengan Shiba Inu. Yang ketiga adalah PancakeSwap. PancakeSwap adalah platform perdagangan terbesar di Binance Smart Chain. Dominasi sosial PancakeSwap adalah 3,46%, cukup tinggi untuk berada di bawah Ethereum. Kemudian yang keempat adalah Dogecoin. Dogecoin dalam beberapa waktu terakhir memang belum mencetak all-time high-nya yang baru, namun Dogecoin mempertahankan dominasi sosial sebesar 3,16%, terutama berkat lebih dari 200 juta interaksi yang ada di media sosial. Yang kelima adalah SafeMoon. SafeMoon masih menjadi mata uang digital yang menarik perhatian di media sosial. Selain itu, SafeMoon masih dalam zona hijau, sementara sebagian besar pasar mengalami sedikit tekanan bearish. Untuk minggu ini, dominasi sosial SafeMoon sebesar 2,657%, setidaknya akan membantu SafeMoon mempertahankan tingkat harganya. Update berita selanjutnya adalah berkaitan dengan Metaverse. Metaverse menjadi lebih banyak diperbincangkan, setelah Facebook merubah namanya menjadi Meta. Nama Meta dipilih mewakili harapan masa depan Facebook usai melewati sederet masalah di jagat media sosial. Rebranding tersebut diharapkan bisa memperkuat posisi raksasa media sosial tersebut di dunia baru, Metaverse, yang dipandang Zuckerberg sebagai masa depan internet. Lalu apa itu Metaverse? Metaverse adalah dunia virtual yang membawa internet menjadi terasa nyata, setidaknya dalam bentuk render 3 dimensi. Metaverse pada masa datang akan menjadi sebuah lingkungan virtual yang bisa dimasuki oleh penggunanya dibanding hanya melihat di layar. Teknologi Metaverse ini akan melibatkan sejumlah pengembangan dari gabungan virtual reality dan sejumlah teknologi lain. Teknologi Metaverse yang maju disebut sebagai sebuah dunia tanpa batas, di mana orang-orang bisa saling berinteraksi secara virtual, melakukan pertemuan, bekerja, dan bermain. Dunia virtual ini bisa diakses dengan menggunakan perangkat headset virtual reality, kacamata augmented reality, ponsel pintar, dan sejumlah perangkat lain. Metaverse bisa disebut sebuah evolusi berikutnya dari konektivitas di mana semua hal mulai bersatu dengan mulus, kembaran semesta, sehingga kita hidup di kehidupan virtual sama dengan hidup di kehidupan fisik. Metaverse dalam dunia blockchain, pengguna bisa membeli lahan virtual dan aset digital lain menggunakan mata uang kripto. Hal ini akan melibatkan berbagai aspek kehidupan online seperti berbelanja dan media sosial.
Untuk saat sekarang ini, blockchain yang bisa disebut metaverse, umumnya dalam bentuk game blockchain dalam teknologi masa sekarang. Beberapa di antaranya yang termasuk metaverse adalah game Axie Infinity, Decentraland, Engine, The Sandbox, Illuvium, My Neighbor Alice, Star Atlas dan masih banyak lagi. Update selanjutnya merupakan berita hasil survei dari negara Amerika Serikat. Sebuah survei yang dilakukan oleh Civic Science menghasilkan data yang cukup menarik. Dari hasil survei tersebut, sebagian orang Amerika berhenti dari pekerjaan bergaji rendah, setelah mendapatkan kekayaan dari cryptocurrency. Civic Science mensurvei lebih dari 17.000 responden di seluruh negeri, untuk jangka waktu 7 bulan mulai dari tanggal 20 April tahun 2021 hingga tanggal 28 Oktober tahun 2021. Hasil survei menunjukkan, sekitar 6 juta orang atau 4% dari 167 juta angkatan kerja di Amerika, telah berhenti dari pekerjaan mereka, setelah menghasilkan lebih banyak uang dari investasi cryptocurrency dibandingkan gaji dari pekerjaan mereka. Sebaliknya, orang-orang dengan golongan pendapatan yang lebih tinggi seperti trader, mengaku menggunakan cryptocurrency terutama untuk menambah pendapatan mereka dan mendiversifikasi portofolio investasi mereka. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa para trader sekarang telah mengalihkan fokus utama cryptocurrency dari fungsi aslinya sebagai desentralisasi keuangan, berubah menjadi seperti saham yang spekulatif. Dari total 17.600 responden dalam kategori ini, 51% mengatakan mereka menggunakan kripto baik untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang, sementara hanya 16% dan 11% menggunakan kripto untuk pembayaran atau lindung nilai terhadap inflasi. Dengan kata lain, lebih dari setengah populasi atau lebih dari 51%, memandang kripto sebagai investasi layaknya saham. Berdasarkan usia atau demografi, milenial dan Gen Z lebih percaya pada investasi kripto. Survei tersebut menemukan bahwa 90% orang antara usia 18 dan 34 tahun menggunakan cryptocurrency untuk investasi jangka panjang. Demografi termuda jauh lebih mungkin untuk memegang kripto sebagai investasi jangka panjang, sementara mereka yang berusia 55 tahun ke atas sebagai rencana jangka pendek. Dalam hal pertumbuhan kekayaan kripto, 54% mengatakan bahwa kripto telah membuat mereka lebih kaya dalam 5 tahun terakhir. Dan 58% dari milenial dan Gen Z mengatakan mereka percaya cryptocurrency akan membuat mereka lebih kaya daripada orang tua mereka. Secara umum, survei menyimpulkan bahwa teknologi blockchain yang berakar pada desentralisasi keuangan, berubah sebagai investasi spekulatif bagi para trader dan orang-orang yang mencari keuntungan jangka pendek dan jangka panjang.